Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Ded Coffee. Baik, kali ini saya akan membahas, mungkin ada pertanyaan juga. Kemarin ada request dari teman saya, apa aja yang poin yang paling utama ketika membuat coffee shop biar berjalan dengan lancar ya. Jadi bisa beroperasi, bisa berjualan, dan bisa menghasilkan uang. Nah, dari sini intinya saya akan bahas tiga pokok poin utama. Yang pertama adalah ketika kita membuat sebuah coffee shop, jadi poin utama yang paling penting adalah kita punya konsep. Yang pertama adalah konsep. Kenapa saya bilang konsep? Karena ketika tidak ada konsep, semua tidak akan bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi konsep itu yang pertama paling penting adalah konsep pembangunan. Nah, jadi pembangunan dalam maksud itu juga termasuk interior, dalam dan luar. Jadi dari konsep juga akan dibagi. Konsep ada konsep pembangunan yang pertama, yang kedua ada konsep makanan dan minuman. Khususnya untuk kita akan membahas tentang coffee shop, jadi untuk minuman kopi. Bagaimana kita bisa punya identitas dengan kopi yang kita pakai aja. Contohnya kita mungkin punya berbagai varian jenis kopi, punya berbagai varian menu. Nah, jadi dari situ kita punya identitas yang bagus. Nah, jadi ketika kita udah punya konsep, kita akan lari ke poin yang kedua, yaitu kita bisa membuat RAB. Jadi kenapa kok bisa buat RAB? Fungsinya apa untuk RAB? Jadi RAB itu adalah rencana anggaran ya, anggaran biaya nanti. Jadi berapa biaya yang perlu kita butuhkan untuk membuat sebuah coffee shop. Jadi semua itu relatif. Dari RAB tersebut saya bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah RAB pembangunan tadi, termasuk biaya tukang, semen, pasir, semua arsitektur itu masuk di RAB yang pertama. Nah, jadi RAB yang kedua ada di equipment, yang mencakup tentang kita perlu beli mesin espresso, grinder, mungkin kitchen set ya, terus chiller, freezer, dan masih banyak lagi ya. Itu RAB yang kedua. Jadi biar kenapa saya fungsinya pisah-pisah, supaya jadi biar nggak terlalu banyak RAB. Jadi nanti ketika pendataan kita bisa tertata lebih jelas. Yang ketiga ada RAB untuk operasional. Untuk operasional kita mencakup satu, pertama staff. Nah, kita perlu pembiayaan untuk staff. Nah, untuk pembiayaan staff kalau bisa itu kita spare untuk dana 6 bulan. Kenapa saya bilang 6 bulan? Karena untuk running pertama mungkin kita pasti perlu nombok ya. Jadi biar untuk mengantisipasi, biar kita nggak kelabakan ketika udah berjalan tapi belum dapat pemasukan. Nah, itu fungsinya. Yang pertama adalah apa tadi? Untuk gaji staff. Yang kedua adalah untuk bahan-bahan. Apa itu bahan-bahan? Yaitu tadi beli bahan kopi, beli powder, beli bahan-bahan untuk makanan itu tadi. Jadi dari yang ketiga itu tadi RAB dibuat tiga. Yang pertama untuk pembangunan termasuk interior, tukang. Yang kedua staff. Yang kedua equipment. Yang ketiga adalah operasional. Ketika kita udah punya planning buat RAB tadi, insya Allah coffee shop akan berjalan. Nah, ketika udah buka atau berjalan, yang poin terpenting adalah cara kita marketing. Poin ketiga ini. Nah, jadi marketing ini sangat penting. Fungsinya apa? Dari marketing itu kita akan bisa mencari beberapa customer, bagaimana market yang memang kita konsepkan dari awal, supaya kita bisa dapat market, misal market lokal, market bule. Contoh ketika kita buat di daerah kampus, supaya market anak mahasiswa itu bisa dapat. Nah, jadi kita sesuaikan dengan marketing itu tadi. Fungsinya marketing sangat penting. Jadi ketika Anda udah punya konsep, udah punya RAB, semua berjalan lancar. Ketika Anda tidak punya tim marketing yang bagus,
atau cara marketing yang bagus itu akan fatal, karena percuma kita jualan tapi nggak ada yang beli ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya 3 poin itu tadi ada di konsep yang utama, yang kedua RAB, jadi kita tahu berapa kira-kira habisnya buat coffee shop. Yang ketiga adalah cara marketing kita. Nah, dari sini mungkin ada yang bisa ditanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi ini beberapa pengalaman saya ketika saya membantu di suatu coffee shop dan saya ikut terjun langsung di dunia konsultan. Jadi ini yang saya dapat, jadi saya ringkas jadi 3 poin aja. Jadi yang supaya mungkin teman-teman ada gambaran biar gak salah set ketika membuat bisnis di suatu coffee shop. Baik, segini aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang, mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya minta tolong jangan lupa subscribe channel saya. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.